Sidang perdana perkara KDRT yang mendudukan terdakwa Rio Pangestu 31 tahun, warga Northwest Hill NH12 nomor 32, Pakal, Surabaya. Di mana terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Novianti Wijaya, istri dari Rio Pangestu, seorang ibu rumah tangga. Dalam fakta persidangan terdakwa Rio Pangestu didakwa oleh Jaksa ST Dila dalam pasal dugaan pelanggaran pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Novianti Wijaya. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Bahwa terdakwa Rio Pangestu dan saksi Novianti Wijaya merupakan pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3578, strip KW, strip 08112023, strip 002 di Surabaya pada tanggal 8 November 2023 dan tinggal dalam satu rumah yang beralamatkan di Northwest Hill NH12 nomor 32 RT 3 RW 2 Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Saat tanggal 10 Juni 2025 terdakwa hendak mencuci pakaian, kemudian terdakwa melihat tatakan makanan bayi yang berada di jemuran, langsung memindahkan tatakan makanan bayi tersebut ke tempat lainnya. Kemudian sekitar 15 menit berlalu, terdakwa mendengar saksi Novianti Wijaya selaku istri terdakwa marah-marah dan mengomel dikarenakan terdakwa memindahkan tatakan makanan bayi yang sudah saksi Novianti Wijaya bersihkan sehingga mengenai tetesan air hujan. Kemudian pada saat itu antara terdakwa dan saksi Novianti Wijaya terlibat cekcok, namun terdakwa masih bisa menahan emosinya agar tidak semakin parah dengan pergi meninggalkan saksi Novianti Wijaya. Kemudian terdakwa mendengar saksi Novianti Wijaya masih dalam keadaan emosi dan marah-marah serta melemparkan tatakan bayi tersebut ke arah rak piring dengan keras, hingga akhirnya terdakwa yang tersulut emosi menghampiri saksi Novianti Wijaya yang berada di dapur, sehingga terjadilah cekcok dan saling mengeluarkan suara yang keras. Lalu terdakwa menarik baju yang dipakai oleh saksi Novianti Wijaya dengan tujuan agar berhenti, namun saksi Novianti Wijaya melawan, hingga akhirnya terjadi saling tarik-menarik baju sambil mencengkeram hingga kulit saksi Novianti Wijaya tercakar serta terdorong sehingga saksi Novianti Wijaya terjatuh di ruang makan. Lalu akibat dari dorongan tersebut, saksi Novianti Wijaya mengalami sakit di bagian lengan kanan, memar pada bagian lutut, serta perih dan rasa takut pada saat bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi Novianti Wijaya menghubungi saksi Dr. Andes E.C. Mulyanto Wijaya AK selaku ayah kandung dari saksi Novianti Wijaya dengan maksud menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Novianti Wijaya. Kemudian saksi Dr. Andes E.C. Mulyanto Wijaya datang dan melakukan mediasi di antara terdakwa dan saksi Novianti Wijaya. Namun kembali terjadi cekcok sehingga terdakwa menjambak rambut saksi Novianti Wijaya dan mengeluarkan kata-kata kasar di depan saksi Dr. Andes E.C. Mulyanto Wijaya selaku orang tua saksi Novianti Wijaya, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 502/FIS/Romawi 6/65 Rumah Sakit PHC Surabaya tahun 2025 atas nama Novianti Wijaya, Pratitis Amal dengan ditandatangani oleh Dr. Pratitis Amalia. Hasil pemeriksaan ditemukan luka gores kemerahan berbentuk garis pada lengan atas kanan dengan panjang sekitar 5 cm. Didapatkan luka lecet pada dada kiri memanjang sampai bahu kiri. Kesimpulan, luka gores pada lengan kanan atas, luka lecet pada dada kiri memanjang sampai bahu kiri, luka memar pada paha lutut kiri. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut di atas tidak mengakibatkan halangan atau hambatan untuk melakukan aktivitas jabatan atau pekerjaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani cukup. Dalam fakta persidangan, hakim meminta agar jaksa mencoba untuk restoratif justice. Saudara terhadap dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum mengakui ya? Iya, saling dorong hingga kasih. Semua perbuatan yang didalilkan dalam dakwaan itu saudara mengakui? Iya. Mengakui ya. Kemudian ini kan masih istrinya ya? Iya. Masih ya? Kalau sekarang masih tinggal bersama? Sudah enggak, karena ini juga lagi proses cerai. Iya. Jadi dalam hal ini ada perdamaian enggak dengan korban? Enggak. Tidak ada. Awalnya sempat ini, waktu sebelum Bu Novinya ngelapor sudah sempat damai, sudah ada masalah, kita sudah mau kembali lagi satu rumah waktu itu. Nah terus waktu itu saya nggak tahu ternyata kalau dia memang beneran masih masukkan laporannya nggak dicabut. Ya, dari sana saya memutuskan makanya
mengajukan gugatan cerai juga itu ke Bu Novi. Karena kan logikanya adalah orang kalau sudah saling memaafkan buat apa? Ya. Jadi oleh karena terhadap masalah ini bisa dibayarkan perdamaian ya. Bukan ibu saya, bahkan bisa dibayarkan. Jadi apakah dari penasihat hukum akan advokat ya untuk ini mengupayakan perdamaian? Bagaimana? Intinya saudara mau mengajukan kesepakatan damai atau tidak. Saudara pelajari pasal 204, 205 UUK. Ya, untuk kepentingan klien saudara. Saudara mau mengajukan kesepakatan damai atau tidak. Kalau tidak, ya kita lanjut seperti biasa. Kalau mengajukan kesepakatan damai, silakan diupayakan. Nanti akan dibuat, dipindahkan dalam kesepakatan damai yang ditandatangani oleh korban, terdakwa dan majelis. Intinya gitu. Dari pihak terdakwa sendiri merasa bersalah tidak, menyesal tidak, mau mengajukan kesepakatan damai dengan korban atau tidak. Masa yang tidak mau damai pihak sana yang mulia, bukan saya, bukan Saya saya yang yang saudara. Iya, Sekarang yang diajukan ke persidangan adalah kamu. iya. Kamu merasa bersalah tidak, menyesal tidak. Kalau perbuatannya iya menyesal. Menyesal. Terus kalau yang lain tidak menyesal apa? Berkelahi kemarin waktu itu sempat dorong-dorongan ya menyesal. Intinya apakah klien saudara mau mengajukan perdamaian atau tidak? Enggak Tidak. Kamu dari pihak terdakwa nggak mau mengajukan. Berarti ya. Persidangan ya. Iya, Pak. Usai persidangan kuasa hukum terdakwa mengatakan, pukul atau apa, tapi ini kan pertikaian. Mens reanya itu nggak ada. Mens reanya KDRT itu nggak ada. Ya ini dikarenakan ya biasalah. Itu pun di dalam jawaban gugatan mereka di kasus di perceraian itu pun mereka memaklumi sebenarnya. Kita juga, loh ini bagaimana kok di dalam jawaban gugatan perceraian memaklumi adanya pertikaian, tapi kok ini kok pertikaian dianggap KDRT. Nah itu. Mas, selama ini apakah ada memberi nafkah untuk anaknya kan masih ini memberi nafkah? Memberi, nanti silakan saja nanti kalau waktu sidang ini ya, sidang perceraiannya itu kita sudah membuktikan. Enggak untuk ini loh Mas, untuk pidananya. Kalau perceraian kan tertutup. Memberi intinya tersangka terdakwa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Dia seperti sampai sekarang ya Mas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sakit untuk mengikuti putusan. Hah? Berarti ini udah sendiri-sendiri ya Mas ya? Udah sendiri-sendiri ya? Ini kayak pisah ranjang ya kan? Ya pada Intinya intinya seperti- gini, bukan pisah ranjang pun itu bukan kemauan dari terdakwa. Kepisah ranjang itu dari Bu Novinya sendiri tiba-tiba pergi, padahal sudah ada perdamaian. Nah itu yang perlu dicatat. Terus kenapa kita tidak mengajukan perdamaian? Karena pada dasarnya kita juga sudah perdamaian itu kan kita juga melihat ya aspek dari sananya. Dari sana apakah memang dimungkinkan untuk damai? Dari sananya juga tidak dimungkinkan untuk damai. Jadi kalau ini dibuat damai pun pasti hasilnya tidak akan tercapai sebuah perdamaian. Jadi Anaknya sekarang ikut Bu Novi apa ikut ini? anaknya ikut Bu Novi. Bu Novi, intinya seperti itu. Pada saat visum, mereka visum, saudara Rio itu juga mau visum, tapi sama polisi enggak diperbolehkan. Tidak Alasannya? diperbolehkan karena alasannya itu ya Masa sama cewek? gender. Alasan gender. Iya, gender. Masa kenapa? Loh, kan masa sama pertikaian sama cewek dianggap KDRT. Iya. Nah, sedangkan dari pihak sananya visum dapat. Jadi kita nggak dapat bukti karena kan visum kan harus izin dari kepolisian. Kembali lagi perlindungan perempuan dan anak Iya. ya Mas. Polda apa Polrestabes? Polda kalau nggak salah. sementara di tempat lain korban Novianti Wijaya menerangkan bahwa tidak ada perdamaian. Terkait persidangan kemarin itu masalah perdamaian. Yang sidangnya Rio Pangestu mantan suami sampean dalam perkara KDRT itu perdamaiannya setelah laporan polisi atau sebelum laporan polisi?
Kalau menurut saya tidak ada perdamaian. Karena kenapa? Pada waktu dari awal terjadinya KDRT, saya itu diusir dari rumah dan saya buat laporan polisi serta menyertakan visum. Sampai detik ini tuh tidak ada perdamaian, bahkan itikat baik dari keluarganya Rio Pangestu tidak ada meminta maaf kepada keluarga kita. Terjadi pertemuan setelah proses KDRT itu adanya pembahasan tentang ketidaksukaan Rio Pangestu terhadap orang tua saya, terutama dengan mama saya. Intinya seperti itu. Betul. Untuk apakah mau Mbak nanti kalau diajak perdamaian, intinya seperti itu, mungkin sampean masih memaafkan, membuka lembaran baru dengan beliau? Saya nggak mau, karena saya ada traumatik tersendiri terhadap Rio Pangestu. Mbak, apakah benar pada saat itu ambil susu, tempat susu anaknya atau tempat apa itu tatan makanan nggak boleh? Jadi gini, pada waktu saya diusir dari rumah di Jalan Northwest Hill Blok NH12 nomor 32, saya setelah laporan polisi, saya kembali ke rumahnya Rio Pangestu untuk mengambil barang-barang saya seperti baju anak saya. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu seperti membawa susu, botol susu, lemari, baby box, alat steril, stroller, yang pokoknya yang Rio Pangestu ini yang beli tidak diperbolehkan kita mengambil, bahkan pampers anak pun tidak boleh. Ya, itu kan anak kandungnya dia kan Mbak? Iya, betul. Alasannya kenapa nggak boleh buat anaknya kok? Rio pernah bilang dengan saya, mending susunya dibuang daripada dikasihkan ke Dante. Waduh, tega banget ya Bapak seperti itu. Kalau nggak tega, nggak mungkin dia mukul anak saya. Bahkan ketika usia anak saya 5 bulan, bahkan di bawah under 5 bulan, anak saya pernah dilakukan pemukulan di muka. Masa sampai mukul anaknya Mbak? Iya. Ada buktinya Mbak? Ada. Coba lihat Mbak buktinya Mbak. Oh, itu yang dipukul bapaknya ya Mbak? Oh, terus ada lagi Mbak, yang pertama itu, yang pipinya merah itu. Ya Allah, itu bapaknya yang mukul Mbak? Iya. Salah apa ya Mbak? Anaknya kok sampai dipukul? Nangis terus atau apa? Pada waktu itu anak saya lagi nangis terus, saya lagi di dapur lagi membuatkan makan anak saya. Karena kan anak saya lagi proses evasi kan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya juga lagi sibuk, dia juga lagi sibuk membersihkan kamar mandi. Jadi tidak ada yang membantu menjaga. Begitu Mbak. Karena yang Rio Pangestu ini tidak mau memberikan saya pembantu lah, isinya PRT untuk membantu. Mbak, harapannya apa Mbak terkait ini Mbak? Dari harapan saya ingin memperoleh keadilan dari kasus ini. Di sini dimana saya dan anak saya ini sudah tersakiti, sudah terguncang secara batin, secara mental juga sudah terguncang. Intinya itu ya Mbak ya, intinya kalau balik lagi males ya Mbak. Karena kita sudah traumatik secara psikis ya, soalnya si Rio Pangestu ini juga, saya juga melihat dia itu kasar sekali sehingga nanti berpengaruh dampak ke mental anak saya, mental health anak saya. Oke, makasih Mbak.